Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep serundeng daging sapi yang enak banget. Flavis nggak usah khawatir, hari ini serundengnya versinya yang simple, yang nggak ribet, yang semua orang pasti bisa bikin. Kita siapkan daging sapinya yang masih seger, dan untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang tepek. Jangan lupa tambahkan nanti sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau bumbunya sudah siap, sekarang kita toto dagingnya di atas wajan. Setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kita aduk-aduk. Ini sepurannya Flavis, kalau aku masaknya pakai tangan seperti ini karena biar lebih gampang. Tapi ini tanganku sudah bersih ya. Kemudian kita tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada lengkuas. Nah ini aku pakai air kelapa biar nanti rasanya itu lebih gurih gitu kalau pakai air kelapa Flavis. Kemudian ini mau kita aduk-aduk lagi. Nah ini mau kita masak. Masaknya nanti kalau misalnya airnya sudah mendidih, nanti apinya dikecilin banget. Jadi nanti bumbunya biar meresep, dagingnya juga empuk banget. Memang harus agak sabar kalau bikin serundeng Flavis. Kalau misalnya sudah asat, dagingnya juga sudah empuk, ini mau kita dinginkan. Setelah ini mau kita goreng Flavis. Jadi ini kenapa aku bilang versi lebih simpel, karena ini daging dan juga kelapanya mau kita goreng. Kalau versi serundeng yang biasanya itu diaduk-aduk terus sampai nanti warnanya kecoklatan. Nah itu lebih lama bikinnya Flavis. Hari ini aku bikin versi yang lebih simple. Sekarang kita goreng dagingnya. Gorengnya nggak usah lama-lama Flavis, sebentar banget aja kayak gini udah. Kemudian kita akan sisihkan. Nah sekarang kita akan goreng kelapanya. Nah ini untuk goreng kelapanya harus diaduk-aduk Flavis supaya nanti nggak gosong. Apinya juga jangan terlalu besar. Ini kalau udah merah kayak gini, apinya langsung dimatikan aja. Kemudian ini mau langsung kita angkat, dan nanti kita akan campurkan ke dalam daging yang tadi sudah kita goreng. Nah ini ampasnya cantik banget warnanya ya, dan rasanya itu gurih. Jadi kalau serundeng itu di tempatnya Flavi Kasih itu rasanya itu gurih manis gitu Flavis. Nah ini hasilnya seperti ini cocok banget untuk lauk harian, ataupun mau lauk hajatan, ataupun lauk untuk hari raya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur nangka yang enak banget. Kita siapkan nangkanya. Ini nangkanya tadi sudah direbus setengah mateng ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita pakai tahu. Aku pakai tahunya tahu yang coklat. Kalau misalnya Flavis ada tahu putih, boleh digoreng dulu tahunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai cabai merah keriting. Terus kita juga pakai bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri, dan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbunya, siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanek dan udah nggak ada bau languknya. Sekarang kita akan masukkan nangkanya. Kita aduk-aduk, jangan ditambahkan apa-apa dulu. Kita aduk-aduk dulu dengan bumbu, kita masak dulu dengan bumbunya. Kalau sudah tercampur rata dan sudah kegongsong-gongsong, baru di sini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai santan yang masih seger banget Flavis. Jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Kemudian kita akan masak, aduk-aduk. Jangan lupa sering diaduk ya supaya nanti santannya nggak pecah. Kita masukkan tahunya, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi. Di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah ya, sak punyanya Flavis di rumah aja. Tapi kadang juga ada yang nggak mau pakai gula sama sekali, ya nggak apa-apa. Nah ini kita akan masak sampai nanti mateng.
kuahnya tanek, rasanya udah gurih, udah pas, dan kuahnya juga udah rodok susut. Baru nanti kita sajikan di meja makan. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Dah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan dengan nasi putih ataupun ketupat ataupun lontong, itu nggak apa-apa, enak banget. Nanti kita juga mau ada tambahan lainnya, ada rendang, ada sambal goreng. Wah, coba untuk merayakan hari raya kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur labu siam yang enak banget. Bisa coba banget, nanti kita makan pakai nasi, pakai ketupat, ataupun pakai lontong. Di sini kita siapkan labunya dulu, kemudian kita akan potong panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita siapkan juga ada telur. Ini sudah direbus dan sudah dibuang kulitnya. Bisa juga pakai telur ayam kampung, ayam negeri, ataupun pakai telur puyuh juga boleh. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan juga ada kunyit. Kita sedikit aja nggak apa-apa. Kemudian ini mau kita haluskan. Boleh menghaluskannya pakai ulekan ataupun pakai blender ya nggak apa-apa. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong-gongsong dulu bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja ya, supaya nanti matangnya merata dan juga nggak cepet gosong, Fluffies. Ini kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada laos dan juga ada daun salam. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru di sini kita akan masukkan labu siamnya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi santan dan juga telurnya sekalian kita masukin, Fluffies, biar nanti bumbunya itu ngeresep. Sajane telurnya itu nanti dimasukkan pada saat kita mau maem aja itu juga nggak apa-apa, cuman aku pengennya kita masak sama bumbunya supaya nanti lebih gurih gitu. Ini santannya aku pakai santan meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger banget. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita akan masak sampai nanti matang. Ini nggak usah lama-lama, Fluffies, karena labu sebentar juga matang. Nah, seperti ini aja, Fluffies. Ini sudah matang. Bumbunya juga udah gurih banget, santannya juga udah tanek. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget. Nanti kita makan pakai nasi, pakai ketupat, ataupun pakai lontong. Nih kalau hari-hari raya nih, mesti ada lauk-lauk kayak gini, Fluffies. Jodohnya nanti sambal goreng ati, terus ada rendangnya, terus ada sambal goreng kreceknya juga, terus juga nanti macam-macam lainnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng ati ampela yang enak banget. Resep ini wajib ada saat hari-hari besar ataupun perayaan-perayaan besar. Pertama-tama kita siapkan ati ampela yang sudah dicuci bersih, kemudian kita akan rebus. Ini tambahkan air, daun salam, garam, dan juga lengkuas. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita dinginkan dulu. Kalau misalnya nanti sudah dingin, ini mau kita iris kecil-kecil kayak gini. Terkadang kalau misalnya nggak pakai ati ampela, juga aku pakai ati sapi ya. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan dulu. Kalau misalnya nggak langsung digoreng, ini rendam dulu di air supaya nanti warnanya nggak menghitam ya. Nah, di sini juga kita akan siapkan kerupuk ramba atau kerupuk krecek.
Ini mau kita siram pakai air panas, kita rendam sebentar sampai nanti lembut. Sambil menunggu kita akan siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning dan juga sudah matang. Kalau sudah matang seperti ini kita angkat, kita sisihkan, terus kita goreng dulu ati amplaknya. Ini kalau goreng ati amplak tuh harus hati-hati Flavis, karena biasanya itu suka meletup-meletup. Kalau bisa ditutup. Terus kalau misalnya nanti mau balik lagi, kecilin apinya. Kalau sudah digoreng, ini kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan dulu lombok merah keriting, ini sudah direbus ya. Kemudian kita dihaluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Kita haluskan lagi, ada bawang putih, kemiri, bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu bawang putih dan lain-lainnya tadi. Kalau misalnya nanti sudah wangi banget, baru masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan tadi sudah matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita akan gongsong-gongsong lagi, tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas. Kita akan masak sampai nanti benar-benar tamak banget. Aromanya juga udah wangi banget. Baru kita akan tambahkan santan. Santannya nggak usah banyak-banyak. Ini aku pakai seperempat dari 1 butir kelapa ya. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Lalu masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya. Nah, ini kerupuk kreceknya tadi setelah direndam pakai air panas. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, ini siap kita hidangkan dengan ketupat ataupun lontong. Terus nanti ada opor ayamnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan sambil goreng krecek. Tapi ini nanti mau bahan tambahannya aku pakai daging sapi ya, bukan pakai tempe, karena ini aku mau bikinnya versi basah. Ini kita pakai daging yang ada lemak-lemaknya dikit ya. Nah, ini dagingnya mau kita rebus dulu, biarkan nanti sampai empuk. Sambil menunggu, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan kerupuk krecek atau yang bisa kita sebut juga kerupuk ramba. Ini yang khusus untuk masak ya, bukan untuk yang maem kayak di warung Padang. Untuk bahan tambahan lainnya ada kacang tolo dan juga pete. Kacang tolonya ini sudah direndam selama 1 jam biar lebih cepat empuk. Nah, ini dagingnya sudah empuk, ini mau kita sisihkan. Terus habis itu kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai lombok merah keriting. Nah, ini lomboknya wajib direbus dulu Flavis supaya nanti warna itu lebih cantik. Dan tambahkan bawang brambang dan juga ada kemirinya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbu tadi sudah kita haluskan. Apinya kecil aja Flavis, kita akan gongsong-gongsong sampai nanti tanak banget. Jangan lupa tambahkan daun salam dan juga laosnya. Kita akan gongsong-gongsong lagi biar aroma bumbunya itu benar-benar wangi banget dan nanti warnanya itu agak merah gitu Flavis. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya Flavis nggak rebus dulu cabenya, nanti warnanya nggak cantik kayak gini. Nah, ini kemudian masukkan daging dan juga kacang toloknya. Kita aduk-aduk. Ini tadi kacang toloknya sudah direndam dulu ya selama 1 jam biar nanti lebih cepat empuknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak. Tadi kan kacang toloknya masih agak keras ya walaupun sudah direndam. Jadi kita masak dulu dengan dagingnya. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak sampai nanti kacang toloknya itu sudah mulai empuk. Baru kita akan masukkan santannya. Ini santannya kita pakai santan yang kental Flavis. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya ya. Kalau udah ngolah kerupuk kayak gini udah favorit Flavis kasih banget. Mau dibikin menu yang basah kayak gini enak banget sambal gorengnya, ataupun mau sambal goreng krecek yang versi kering itu juga enak banget. Nanti kapan-kapan aku juga mau bikin yang versi keringnya untuk Flavis di rumah. Tapi biasanya kalau sambal yang kering aku nggak pakai daging sapi, pakainya tempe.
Ini nanti kalau misalnya sudah mau diangkat baru masukkan peteknya, aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya petek udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih, cocok banget kita maam pakai nasi, pakai ketupat ataupun pakai lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah.